Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kabar sukacita untuk kita minggu ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca, saudara ikuti dalam hati dengan seksama. Ratapan pasal 3, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan sesuai dengan topik minggu kita yang mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sama-sama kita membaca ayat yang ke-22, tiga ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara yang terkasih, sebelum kita jauh mengerti, mendalami firman Tuhan yang menjadi sukacita untuk kita hari ini, spontanitas yang kita kumpulkan minggu sore ini jelas tertulis di situ, walaupun ada yang entah bagaimana, jumlah keseluruhan Rp950.000, yang bon Rp350.000, berarti selebihnya itu cash atau lunas. Berarti berapa? Kemudian jauh kali angan-angannya. Jumlah tadi keseluruhan 950, yang bon 350, otomatis yang cash 600.000. Jangan jauh-jauh kali kalau ibadah ya. Amang udah kasih juga teks tadi nggak dibaca, diam aja. Begitulah Bapak Ibu, supaya nggak ada kekurangan atau kesalahpahaman. Dan itu kalau berubah nanti mungkin entah yang salah, karena yang kami baca tadi untuk lembar kedua, entah salah bagaimana. Tapi itu karena kami setelah menghitung uangnya. Yang pasti saudara kekasih, kami tidak akan menokoh, tidak akan membuat sesuatu yang tidak baik. Dan harapan kita ini akan terus berlanjut untuk mencapai tanggung jawab kita ke revitalisasi distrik 10 Medan Aceh sebanyak 12.500.000 rupiah. Tadi pagi sudah terkumpul sampai siang 7.800.000, sekarang 1 juta, berarti sudah 8 juta lebih nanti terkumpul. Harapan ini akan secepat mungkin selesai supaya nggak bolak-balik. Amang pendeta itu khotbah dari depan nggak perlu rupiah, tapi dibicarakan rupiahnya, bukan demikian, supaya selesai semua satu persatu. Karena sebentar lagi Natalan, di depan juga sudah menanti bazar untuk persiapan Natal atau pembulung, dan banyak lagi kutipan-kutipan lagi. Yang pasti
Orang Batak mengatakan, atau nenek moyang kita mengatakan dalam falsafahnya, yang memberi banyak tidak menjadi miskin, yang memberi sedikit tidak menjadi kaya. Itu falsafah nenek moyang kita. Banyak kita makan, kita bersyukur, sedikit kita makan, bukan kekurangan. Itulah yang perlu kita camkan. Bagaimana dengan ratapan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia? Sebagaimana biasa saya memberikan contoh perumpamaan seorang ibu yang mempunyai satu orang anak. Seorang ibu yang mempunyai satu orang anak. Yang pasti kalau saya katakan ibu, berarti dia sudah seorang janda. Suaminya nggak ada lagi. Sejak kecil si ibu membesarkan anaknya. Entah bagaimana itu cepat ditinggalkan suaminya, bapaknya. Akhirnya dia dengan jerih payah, keluh kesah membesarkan itu anak sampai beranjak remaja. Kalau dikatakan masih 42 yang akan mendaftarkan anak-anak, mendaftarkan diri. Sesuai dengan itu, jangan repot-repot memikirkan apa surat pengantar dari sini tua. Fotokopi surat baptis, di baliknya saja ditulis atau ditandatangani oleh sini tua sektornya dan alamatnya, itu pengantarnya. Jadi kalau dikatakan fotokopi kartu keluarga itu hanya yang melengkapi berkas saja. Yang lebih penting lagi itu akan disesuaikan dengan akte lahir, karena ijazah atau akte baptisan itu selalu berubah, dan itu untuk masa yang akan datang kalau mau naik CV. Jadi kalau hanya pendaftaran, ya kalau usah pikirin banyak ribet. Itulah kira-kira seorang ibu dengan anaknya yang menginjak masa remajanya. Suatu ketika terjadi perselisihan, pertengkaran yang begitu hebat, sehingga si ibu mengatakan, kau memang enggak anak yang berguna, pergilah dari rumah ini. Entah bagaimana si anak enggak terima, ibunya marah-marah demikian, yang selama ini penuh kasih sayang, penuh bagaimana perhatian. Ini satu ketika entah karena apa, marah begitu tinggi tensinya, si ibu mengatakan, tinggalkan rumah ini, enggak perlu lagi kamu sama aku. Apa yang terjadi bapak ibu? Si anak pergi, enggak terima dengan omelan, dengan amarah ibunya. Setelah pergi lewat satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya tempat yang cukup jauh. Dia nggak punya apa-apa, pergi dari rumah nggak bawa uang, nggak ada kesempatan untuk mengambil ongkos atau bagian tabungannya, nggak ada kesempatan mikirkan itu. Yang penting aku nggak dilihat oleh orang tua. Pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, ibunya. Sampai di suatu tempat dia merasa kelaparan. Aduh, perutku mulai keroncongan, Roma irama mendaftar, mau bernyanyi, dan sudah bernyanyi. Apa yang harus dilakukan? Dia berjalan pelan-pelan menuju rumah makan. Ketepatan itu rumah makan milik orang Batak, rumah makan khas Batak. Di depan rumah makan, pemilik rumah makan mengerti kenapa itu anak lemas
Enggak bagaimana anakku, apa yang terjadi samamu? Apakah engkau bertengkar atau terjadi sesuatu yang tidak kau ingini? Masuklah ke sini. Kita ngomong baik-baik. Setelah pemilik rumah makan bertanya, iya, semalam aku bertengkar dengan ibuku. Ibuku marah-marah karena aku melakukan sesuatu yang tidak berkenan dalam hatinya. Dan saat ini aku meninggalkan tanpa membawa bekal apa-apa, kecuali hanya pakaian yang lengket di tubuhku ini. Ya, nanti kita cerita panjang lebar. Sekarang pasti kamu sudah lapar. Makan dulu. Setelah makan lanjut cerita. Apa yang perlu kamu katakan kepadaku, anakku? Kata pemilik rumah makan. Aku berterima kasih banyak kepada bapak, ibu rumah tangga ini yang telah memberikan aku makan sepiring dan merasa lega begitu minum seteguk demi seteguk air minum. Ya, baik, terima kasih atas ucapanmu, kata pemilik rumah. Akhirnya dia cerita lagi panjang lebar apa yang terjadi dalam kehidupannya. Aku merasa sedih, sehingga pemilik rumah berkata, anakku, baru sepiring nasi kuberikan samamu, kamu begitu bersuka cita menerimanya. Coba pikirkan dengan tenang, dengan hidup yang sehat akan sehat. Bagaimana ibumu yang kamu tinggalkan setelah terjadi perdebatan atau pertengkaran yang begitu sengit? Apa yang dirasakan ibumu sekarang di rumah? Dia merasa kehilangan karena engkau anak satu-satunya, anak sematawayang meninggalkannya. Coba perhitungkan semenjak kamu bayi sampai kamu menginjak dewasa, sudah berapa piring, berapa banyak makanan yang diberikan ibumu kepadamu. Itu anak terdiam. Iya ya, pikirnya. Semenjak aku bayi, aku digendong, ditimang-timang, aku disekolahkan, nggak pernah diperhitungkan ibuku. Berapa banyak yang nasi yang kumakan, berapa banyak uang yang kuminta, nggak pernah dikatakan. Anakmu jajannya lagi. Anakku, hari ini kamu makan 3 piring. Pagi, siang, sore, tidak pernah dikatakan demikian. 1 minggu ini sudah sekian, 1 tahun ini, sampai saat ini sudah capek aku membesarkan engkau. Tidak pernah dikatakan demikian. Bahkan sepatah kata pun tidak pernah dikatakan apa yang menjadi kesedihan anaknya. Tetapi karena pelanggaran anaknya terlambat pulang, dia begitu marah, emosi karena bagaimana kaum ibu, kaum feminin, kalau anak, jangankan perempuan, laki-laki saja, kalau dikatakan anak sematawayang, ibu kamu mau hidup anak sematawayang, apa itu? Sulit ya, anak satu-satunya, anak tunggal. Ima anak-anak, ima boruna. Begitu sedih. Di samping ragu tak bagaimana. Untuk itu anakku,
kembalilah engkau kepada ibumu. Ibumu sangat menunggumu. Akhirnya itu anak tertunduk malu dan dia mengangguk, terima kasih Aman yang sudah menasihatiku. Dan supaya engkau cepat pulang, istilah sekarang, aku ambil Grabmu, entah Grab car, entah Grab apapun, yang pasti dia biar cepat pulang. Begitu sampai di rumah, jangan masuk ke rumah, hanya di halaman si ibu termenung, anakku kemana engkau pergi? Begitu dilihat anaknya, dia langsung, datanglah anakku, aku merindukanmu. Begitulah kira-kira yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan itu selalu menanti kita. Kalaupun kita marah, kalaupun Tuhan marah, bagaimana itu? Karena Dia kasih satu setia, menaruh kasih sayangnya kepada kita. Situasi zaman itu, bangsa Israel dicambuk, dibuang ke tanah Babel. Tetapi orang Israel selalu mengeluh. Itulah ratapan yang dikatakan Nabi Yeremia. Coba kita bayangkan, saudara kekasih, ayat yang ke-19, sama-sama kita membaca tiga-tiga ya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibuh dan racun itu. Nabi Yeremia merasakan pahitnya penderitaan itu sehingga dia meratap. Kalau ibuh itu bukan hanya racun. Kalau racun itu diminum, ibuh itu dalam bahasa asli yang dikatakan Melayu, sejenis panah. Di ujung panah itu ada racun, dan bila tersentuh atau kena dengan darah manusia, itu akan menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia akan mati. Itulah yang diderita oleh Yeremia, ibuh dan racun, seolah-olah dia sudah mati sekujur tubuhnya. Itulah penderitaan yang dialami oleh Yeremia, yang mengatakan kepada bangsa Israel supaya bertobat, kembalilah kepada Bapa. Dan itulah yang dinyanyikan orang percaya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Gak beda di belahan barat sama belahan timur. Indonesia di bagian timur dan bagian barat gak berbeda. Sama-sama 12 jam, 24 jam perputarannya. Walaupun di belahan utara, belahan barat, belahan timur, kutub utara, kutub barat, semuanya itu sama-sama diberikan. Itulah yang perlu kita ketahui, saudara kekasih. Sebagaimana itu anak yang merasa begitu pahitnya dimarahi orang tua, itu bukan karena kesalahannya terlambat pulang atau sesuatu yang lain. Tidak mungkin orang tua marah kepada anak. Artinya, aman, dan mungkin pada anak yang kotai kalau nggak ada kesalahannya. Dan itu yang perlu kita ketahui. Kalaupun orang tua marah, ya wajarlah. Zaman sekarang nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu, guru
itu mau menampar muridnya, sekarang nggak ada lagi. Orang tua menyediakan rotan untuk mencambuk anaknya, sekarang nggak ada lagi. Kalau orang tua melakukan seperti itu, HAM untuk anak. Dr. Suto melindungi anak, hak anak bagaimana? Kita selalu mengatakan bapak kuno, ibu kuno, tapi kita nggak pernah sadar, anak-anak nggak pernah sadar, anak atau orang tua yang kuno itu, itulah yang menyekolahkan kita masing-masing, termasuk Amang. Iya. Kalau orang berbicara sudah tinggal landas, apa yang dikatakan tadi? Bapak ini kuno, selalu ketinggalan. Orang sudah tinggal landas, bapak baru nyampe beli tiket. Tetapi saudara kekasih, itulah yang menyekolahkan anaknya. Anaknya 9 disekolahkan semua, minimal tamat SLTA. Sekarang punya anak 1 baru STLTA. Bagaimana uang kuliahnya nanti, bagaimana ini semua diragukan. Untuk itu saudara kekasih, bagaimana firman Tuhan yang mengingatkan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini mengingatkan kita yang menjadi kabar sukacita bagi kita, supaya kita mendengar apa panggilan Tuhan untuk kita masing-masing. Kita selalu berharap setiap pagi, walaupun gereja kita enggak memberikan nasihat, nggak memberikan ajaran, kalau meminta itu tangan menghadap demikian, nggak demikian. Gereja kita selalu mengatakan tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat jadi 1, lalu aku berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Jadi walaupun kita memejamkan mata, tapi kita mengatakan, aku tahu benar bagaimana kasih setiamu Tuhan yang tak berkesudahan. Jadi gak harus menengadahkan tangan melihat ke atas, menangis terseduh-seduh, bukan demikian. Itulah yang dikatakan Nabi Yeremia. Sehingga ayat yang ke-26 3 ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Akhirnya sewaktu Allah menciptakan Hawa, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mendinamokan si Adam, supaya sewaktu apa? Supaya bagaimana sewaktu Adam tidur, dia nggak merasakan tulang rusuknya diambil. Setelah tulang rusuknya diubah menjadi seorang wanita, entah yang cantik, entah yang bagaimana, yang pasti bagaimana Bapak Ibu, kaum leader, sepadan. Kan demikian? Yang sepadan, inilah tulang dari tulang. Adam menerimanya. Begitu juga kaum pemudi yang belum mendapatkan jodoh, tenang saja. Satu ketika Tuhan menunjukkan siapa jodoh kita. Jadi gak perlu berteriak-teriak bagaimana, lipat tangan, masuk ke bilut, ke kamar,
berdoa, Tuhan, aku merindukan. Di manakah atau dari manakah Engkau mengambil aku pada waktu itu? Jadi sewaktu Adam tidur itu, di mana dia sekarang? Begitu juga berkat kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Selalu baru kasih setia Tuhan. Kita bersatu dalam doa.